Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yuli Cahyono MPD selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Sunarto SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Wahyu Desi Listianingsih. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Nur. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Nur Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong saya mengganggu apa tidak ya Bu? Oh tidak Bu. Sekarang kebetulan kelas 6 lagi pelajaran agama, jadi bisa ngobrol sama Bu. Oke, terima kasih. Oke Bu, di sini saya akan melakukan kegiatan observasi terkait dengan kegiatan yang sudah saya sampaikan sebelumnya sama Bu Desi. Ya. Di sini saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Desi, Ya. supervisi akademik dengan tujuan membantu Bu Desi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi belajar mengajar tentunya untuk Bu Desi sendiri. Kira-kira bagaimana Bu Desi? Bersediakah? Siap bersedia. Oke, terima kasih ya Bu. Kira-kira untuk kegiatan observasi yang akan saya lakukan nantinya harapan Bu Desi itu bagaimana Bu? Harapan saya pribadi nanti dari observasi ini bisa lebih mengenal dan juga bisa ada timbal balik. Jadi Bu Nur memberitahu ada obrolan kekurangan dari saya dan sekaligus sebaliknya nanti kita bisa sharing apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan kita. Oke, ya, oke Bu Desi. Jadi kita saling melengkapi dan saling membantu. Dan saya harap nanti Bu Desi juga tidak merasa terbebani dengan observasi yang akan saya lakukan. Oke, siap Bu Ya, Nur. terima kasih. Kalau boleh saya tahu, kira-kira materi apa yang akan Bu Desi ambil dalam kegiatan observasi besok? Kebetulan pada minggu ini kelas 6 itu masuk ke keliling lingkaran. Jadi materi nanti yang akan saya ambil adalah keliling lingkaran. Seperti itu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Desi, kira-kira apa Bu? Oh, jadi nanti kita akan mempersiapkan dulu. Dari saya pribadi harus mempersiapkan RPP-nya. Setelah RPP ada, lalu medianya. Setelah media baru LKPD, lembar kerja peserta didik, tapi nanti secara berkelompok. Terus nanti terakhir adalah lembar evaluasi. Oke. Itu ya Bu, jadi selain nanti Bu Desi mempunyai tujuan untuk pembelajaran agar siswa mengerti dan mampu mengenal dari lingkaran, Bu Desi juga nanti akan mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan pada saat observasi itu sendiri. Iya, Ya. betul. Oke, jadi persiapannya juga sudah cukup bagus dan sangat bervariatif dan semoga observasi yang akan dilakukan nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin di sini ada beberapa hal ataupun materi yang Bu Desi rasa kesulitan untuk menyiapkan. Kira-kira apa Bu? Apakah dari bahan tayang atau apa? Ya sekiranya bisa saya bantu atau bagaimana Bu? Ya nanti saya pribadi akan mempersiapkan terlebih dahulu. Kemudian nanti apabila saya ada merasa kekurangan, maka minta bantuan ke rekan sejawat atau ke Bu Nur. Dan juga paling dalam kesulitan untuk anak itu kadang ada anak yang merasa oh matematika itu gampang, oh ternyata matematika itu sulit. Jadi untuk menemukan kliknya di anak, saya harus mempersiapkan secara maksimal seperti itu Bu Nur. Iya, jadi selain persiapan media, Bu Desi juga sudah mengobservasi minat Ya, siswa dalam belajar, tentunya dalam pembelajaran matematika di sini ya Bu. Jadi Bu Desi juga sudah
akan mempersiapkan metode pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Betul. Ya, karena dari siswa itu sendiri kadang kemampuannya juga berbeda dengan siswa yang satu ataupun siswa yang lain. Oke Bu, berarti di sini Bu Desi juga sudah mempersiapkan tentang kesiapan belajar siswa. Kira-kira strategi atau metode apa yang akan Bu Desi lakukan dalam kegiatan pembelajaran besok Bu? Metodenya berkelompok. Jadi berkelompoknya itu kita kan ada benda konkretnya. Kita harus menampilkan benda konkretnya. Contohnya kayak di lingkungan anak sehari-hari itu kan ada tutup botol. Tutup botol terlalu kecil, tutup gelas dan juga piring. Itu akan ada. Nanti kita bawa, lalu kita ukur diameternya untuk mengetahui keliling lingkaran itu sendiri. Jadi Bu Desi akan menggunakan benda konkret ya Bu untuk menjelaskan keliling lingkaran pada materi itu. Kira-kira dengan pembelajaran berkelompok di situ kan Bu Desi sudah menggali kemampuan siswa dan minat belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi di sini juga Bu Desi sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Gitu ya Bu ya. Jadi sudah bagus, besok tinggal dilaksanakan untuk metode pembelajaran berdiferensiasinya ketika observasi. Oke, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Desi kembangkan dalam pembelajaran itu Bu? Kompetensi Ya, bagi siswa kira-kira apa yang Ibu harapkan? kompetensinya itu kan ada 3 ya, afektif, kognitif, sama psikomotor. Yang saya harapkan itu nanti semuanya bisa merasakan, baik pengetahuannya dapat, baik sikapnya dapat, dan keterampilannya juga dapat. Jadi tidak hanya mengutamakan salah satu ranah keterampilannya atau pengetahuannya atau hanya sikapnya. Cakup semuanya ya Bu. Terima kasih. Oke Bu Desi, bagus sekali ya dengan tadi tahap persiapan observasi yang sudah Bu Guru Desi sampaikan kepada saya, dari tahap perencanaan, kemudian teknik pembelajaran, metode yang akan digunakan, serta kompetensi ataupun harapan yang Bu Desi inginkan dari siswa. Ya, terima kasih sekali Bu Desi sudah mau bercerita-cerita tentang saya, tentang persiapan observasi besok ya Bu ya. Oke, kira-kira akan dimulai kapan itu Bu dari persiapannya itu? Insya Allah besok ketika hari Kamis, kebetulan pakaiannya anak-anak adatan, jadi insya Allah nanti kita juga dalam tata ruangnya Bu Guru nanti Bu Guru akan tahu seperti apa juga. Kejutan ya Bu? Iya. Membuat penasaran saja Bu Desi. Nah, itu saja mungkin ya Bu ya. Jadi sudah mantap untuk persiapan observasi besok. Semoga bisa berjalan lancar dan saya juga merasa sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu Desi. Oke, demikian coaching klinik yang saya lakukan di tahap observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Wahyu Desi Wisdanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
5,14. Ya. Di sini tulis. Nanti kita pakai 28 7 dikali 7 sama dengan, adakah yang bisa dibagi? Mana yang bisa dibagi? 7 dan 7. Habis ya. Sisa 2 dikali 22. 2 kali 2 kali 2 lagi. Berarti kelilingnya adalah 44 cm. Begitu? Paham? Coba kalau misal Bu Guru di sini dari kanan lagi, tapi diameter. Nanti diameter keseluruhan ya. D sama dengan 14. Adakah yang berani mengerjakan di depan? Siapa yang berani? Ayo. Yang berani maju ke depan nanti dapat bintang 10. 10 dari 10. Kalau diketahui diameter, maka yang dipakai adalah K sama dengan Pi kali diameter. Coba anak hebat yang berani sini langsung maju. Siva. Ayo, Siva berani. Nanti yang lain juga maju ya. Gantian. Coba Siva. Yang diketahui adalah diameter. Nanti cara mengerjakannya gimana? Pi yang itu. Pi dikali diameter. 14 bisa dibagi 7 tidak? Bisa. Berarti langsung pakai pi-nya adalah 22/7. Per 7 dibagi dikali diameternya berapa itu? 14. Bisa nggak dibagi? Ya, coret. Duanya di sini. 22 kali 22 kali 2. 40. Berarti betul teman-teman? Terima kasih Siva, tepuk tangan. Sekarang Bu Guru akan memberikan soal. Ya, soalnya yaitu tentang ini. Kalian coba mengerjakan di buku kalian masing-masing. Bukunya
lembar kerja peserta didik yang di dalamnya ada soal-soal yang akan menjadi soal yang dikerjakan bersama kelompoknya, dan bagi kelompoknya yang menjadi bin atau menjadi juara akan mendapatkan bintang dari Bu Desi. Bintangnya semakin banyak kalian kumpulkan, maka kelompok itulah yang menang. Setuju? Setuju. Nanti begini bagi ya. Setelah itu coba kalian buka dulu LKS-nya. Halaman berapa? Sudah dibuka belum? Halaman 38. Halaman 38. Saya sudah cek. Halaman 38. Good. Ya. Selesai? Oke, selesai ya. Yang tadi soalnya selesai? Selesai. Oke, selesai. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali esok hari. Bagi yang belum paham, boleh acungkan tangan sekarang. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, benar. Besok lebih semangat lagi ya. Jangan masuk ke luas lingkaran. Karena kita tadi keliling lingkaran, besok kita luas lingkaran. Terima kasih untuk hari ini, kalian anak-anak hebat. Terima kasih karena sudah berjuang dan semangat hari ini. Tepuk tangan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Siti Nurjana, SD Negeri Selambaran 05, CGP Angkatan 8, Kabupaten Cilacap. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Yuri Cahyono sebagai fasilitator saya dan Bapak Sunarto SPD sebagai pengajar praktik. Untuk kali ini saya akan melakukan wawancara dari pasca observasi yang sudah saya lakukan kepada teman sejawat. Seperti halnya kemarin sudah ada beberapa yang sudah saya lakukan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengevaluasi proses jalannya pembelajaran di kelas dan tindak lanjut ke depannya mau seperti apa. Oke, bagaimana Bu Desi kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan tetap diberikan kesehatan. Oke. Tujuan percakapan pasca observasi di sini adalah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Gitu ya? Oke. Bagaimana perasaan Bu Desi ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin, Bu? Alhamdulillah saya sangat senang, jadi lebih berinteraksi dengan siswa. Merasa senang ya Bu ya? Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Desi sudah merasa senang sehingga dapat melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam proses pembelajarannya. Oke. Adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan, Bu? Kalau baik menurut saya kan setiap pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihan di. Kalau bagi saya kelebihannya kemarin lebih terdiferensiasi dengan anak dan sesuai dengan sosial dan emosional anak. Tapi kalau untuk kekurangan mungkin dalam berkelompok kemarin masih kurang maksimal, ada yang masih mau maksimal. Bagus ya Bu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara berkelompok. Oke, itu ya Bu ya. Jadi dari skala 0 sampai 10 ini ya Bu, kira-kira Bu Desi sekarang berada di mana Bu? Sekitar 7 sampai 8 karena saya masih belum merasa puas untuk pembelajaran kemarin itu. Oke, bagus ya. Jadi Mas selalu ingin berusaha memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan di kelas gitu ya Bu ya. Karena sudah di angka 7 dan 8 berarti sudah cukup baik, namun harus tetap ditingkatkan. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Bu? Misalkan mengaktifkan siswa atau bagaimana? Oh iya betul, kalau
kemarin sebenarnya ya kan kita pembelajarannya terdiferensiasi dan sosial emosional anak itu masih kurang, ada beberapa yang masih belum aktif. Jadi mungkin PR saya selanjutnya adalah mengaktifkan anak dengan cara lebih memanfaatkan pembelajaran saya. Oke, jadi mengaktifkan siswa dan mengcover kebutuhan murid yang beragam ya Bu ya, Iya, betul. dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosionalnya. Oke, kemudian apa rencana Ibu ke depan untuk mengcover kebutuhan murid dalam pembelajarannya Bu? Misalkan membuka kesadaran murid atau bagaimana agar si murid itu merasa tertarik dan dalam pembelajaran. Oh, iya. Jadi untuk PR saya selanjutnya dan akan saya perbaiki lagi adalah di bagian pertama, waktu apresiasi anak dan motivasi anak. Jadi nanti di awal pembelajaran untuk menarik aktivitas dari anak-anak itu kita pelajari lagi speaking. Selain itu juga harus belajar lagi yang tentang diferensiasi, juga mengenal sosial emosi anak, bagaimana anak sudah siap atau tidak. Oke, luar biasa Bu Desi. Jadi membuka kesadaran murid agar murid itu merasa lebih nyaman lagi ketika pembelajaran bersama kita ya Bu ya. Betul, iya. Kemudian terkait waktu pelaksanaan yang bervariasi tentunya yang berdiferensiasi dengan pembelajaran KSE, kira-kira rencana Ibu yang harus dipersiapkan bagaimana Ibu? Misalkan dari RPP atau Jadi nanti RPP dimanfaatkan lagi, inovasi pembelajaran dimanfaatkan lagi, dan media pembelajarannya, dan terutama membangun sehingga anak-anak akan lebih nyaman dengan kita, pembelajaran cepat masuk. Oke, jadi RPP, kemudian rancangan pembelajaran itu yang akan Ibu lakukan Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya. Oke, baik Bu Desi. Jadi komitmen Ibu itu akan lebih meningkatkan pembelajaran di kelas lagi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, tetapi menjaga pembelajaran itu berhasil dengan seperti yang kita inginkan, kita harapkan. Oke, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu sebentar Ibu di jam pelajaran itu. Oke. Demikian wawancara pasca observasi bersama teman sejawat saya yaitu Bu Desi, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.